Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam channel YouTube Maulana Jayadin. Pada video kali ini kita akan membahas bentuk soal simulasi Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia atau AKMI. Jadi yang baru mendengar tentang AKMI, jadi AKMI atau Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia merupakan penilaian kompetensi mendasar terhadap seluruh murid madrasah jenjang MI, MTS, dan MA sebagai alat ukur untuk mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Perbedaannya antara AKMI dan Asesmen Nasional yang dilaksanakan oleh Kemdikbud, jadi AKMI ini diselenggarakan langsung oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi AKMI dikhususkan untuk sekolah di bawah naungan Kementerian Agama saja, yaitu jenjang MI, MTS, dan MA. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana itu bentuk soal dari simulasi asesmen kompetensi Madrasah Indonesia atau AKMI ini, langsung saja kita masuk ke soalnya. Jadi soal yang akan kita bahas pada video kali ini hanya pada kemampuan numerasi saja. Jadi ada beberapa literasi yang akan muncul nanti, ada literasi sains dan sebagainya, tapi yang akan kita bahas dalam video ini hanya contoh soal pada simulasi bidang numerasi. Nah, di sini kita diberikan soal 6 nomor. Kita mulai dari soal nomor 1. Soalnya adalah soal nomor 1 ya. Jadi pada saat lebaran banyak orang yang membeli berbagai macam kue, diantaranya adalah kue nastar, kastengel, bawang keju, dan semprong. Sebetulnya kue-kue tersebut dapat dibuat sendiri karena bahannya mudah diperoleh dan cara membuatnya mudah. Oke, langsung saja ke pertanyaan. Berdasarkan gambar di atas, kue dengan bahan-bahan yang terdiri dari bilangan bulat adalah. Nah, di sini kita diberikan bahan-bahan untuk membuat kue. Karena gambarnya kecil, kita bisa klik gambarnya agar gambarnya membesar ya, seperti ini agar lebih mudah terlihat. Nah, setelah di zoom atau diperbesar, gambarnya sudah bisa kita amati. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan kue yang terdiri dari bilangan bulat. Jadi kue yang bahan-bahannya terdiri dari bilangan bulat. Nah, di sini jelas terlihat kue nastar terdiri dari bahan-bahan yang jumlahnya itu dengan menggunakan bilangan desimal, kastengel dengan bilangan pecahan, begitu pula bawang keju ada pecahannya. Nah, dari keempat ini ternyata hanya semprong yang seluruh bahan-bahannya terbentuk dari bahan-bahan yang jumlahnya sama dengan bilangan bulat. Jadi jawabannya adalah semprong. Jadi untuk menjawab pertanyaan seperti ini, kita tinggal klik opsi yang akan diberikan, nanti akan muncul tanda bahwa bagian D yang tepat. Oke, ini bentuk soal yang pertama ya. Jadi ini bentuknya adalah soal pilihan ganda. Jadi dari 4 jawaban yang diberikan, hanya 1 dari keempat jawaban tersebut yang tepat. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2, seorang nenek mempunyai 5 orang cucu yang tinggal bersebelahan desa. Kelima cucunya secara rutin bersilaturahmi ke rumah nenek tersebut pada waktu yang sama dengan hari yang berbeda, seperti tampak pada tabel berikut. Oke, kita diberikan tabel seperti ini. Mereka bertemu bersama untuk pertama kalinya di rumah nenek pada tanggal 6 September 2020. Siapa saja yang akan bertemu di rumah nenek pada tanggal 21 September 2020? Oke, jadi kita harus melihat dulu ya rentang dari tanggal 6 September sampai 21 September 2020. Jadi rentangnya itu adalah 15 hari. Nah, sekarang kita cek apakah Fawaz ini akan bertemu kembali di rumah nenek pada tanggal 21 September. Nah, ternyata Fawaz ini pasti tidak akan bertemu. Kenapa? Karena jarak antara 6 sampai tanggal 21 September itu adalah 15 hari. Sedangkan Fawaz berkunjung setiap 2 hari. Nah, karena 15 itu bukan kelipatan dari 2, berarti Fawaz tidak mungkin bertemu di rumah nenek pada tanggal 21 September 2020. Sedangkan Husen, karena 15 hari itu adalah kelipatan dari 3 hari, maka Husen ini pasti akan bertemu di rumah nenek pada tanggal 21 September. Jadi kita bisa klik tanda yang ini karena Husen memenuhi kriteria ya. Jadi ini kita klik. Oke. Kemudian kita cek lagi, Nisa itu berkunjung setiap 4 hari.
Nah, 15 hari ini bukan kelipatan 4, jadi Nisa tidak termasuk. Kemudian Asmi ini berkunjung setiap 5 hari. Nah, karena 15 hari adalah kelipatan dari 5 hari. Nah, 15 itu kelipatan dari 5. Jadi Asmi termasuk yang akan berkunjung di rumah nenek pada tanggal 21 September. Jadi Asmi juga kita pilih. Kita klik di bagian sini. Oke. Nah, kemudian Yasmin berkunjung setiap hari Ahad. Nah, tanggal 6 September mereka bertemu bersama. Berarti 6 September ini adalah hari Ahad. Karena mereka bertemu kembali 15 hari kemudian, maka tanggal 21 September itu adalah hari Senin. Kenapa bisa hari Senin? Karena 14 hari kemudian itu kembali ke hari Minggu. Karena setiap 7 hari kembali ke hari yang sama. Jadi 7 hari ke depan kembali ke hari Ahad, 14 hari ke depan kembali lagi ke hari Ahad. Kemudian karena di sini 15 hari ke depan berarti 14 hari ditambah 1 hari lagi. Jadi 21 September jatuh pada hari Senin. Jadi Yasmin tidak bertemu di rumah nenek pada tanggal 21 September. Jadi hanya Husen dan Asmi saja. Jadi ini termasuk bentuk soal pilihan ganda kompleks. Jadi pilihan ganda kompleks itu kita bisa memilih lebih dari satu jawaban. Bisa semuanya atau bahkan mungkin tidak ada sama sekali ya, tergantung dari pertanyaan yang diberikan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 kita diberikan sebuah angka yaitu 596.041. Lalu kita diminta untuk mengisi kotak yang tersedia, lalu mencocokkannya dari keempat pilihan ini, yang mana 3 di antara 4 ini bisa mengisi kekosongan yang ada di sini. Jadi cara menjawabnya adalah cukup mendrag saja ya. Jadi diklik lalu digeser ke kotak ini. Nah, karena ini angkanya adalah 500 ribuan, jadi 500 ribu sudah pasti masuk ya. Jadi ini kita drag, jadi kita klik lalu kita geser seperti ini. Nah, nanti akan ada tanda bahwa sudah tepat ya. Tandanya jadi 500 ribu. Kemudian 90 ribunya kita ambil dari sini. Kita drag lagi. Oke. Nah, kemudian 596 ribu. Nah, di sini kita sudah diberikan 6 ribu kurang 41 ya. Jadi 41-nya kita ambil dari sini. Kita drag sekali lagi. Oke. Nah, dari sini kita sudah dapat jawaban yang tepat. 500 ribu tambah 90 ribu tambah 6 ribu tambah 41 itu hasilnya sama dengan 596.041. Oke, jadi ini tipe soal mencocokkan ya. Jadi tinggal kita mengklik, kemudian kita mendrag ke pilihan atau ke tempat yang sudah disediakan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, di soal nomor 4 ini kita diminta untuk memasangkan atau mencocokkan gambar hampir sama dengan soal nomor 3. Jadi ada gambar, kemudian kita cocokkan ke tempat yang tersedia. Nah, di sini kita diberikan pecahan ya. Jadi kita harus menentukan gambar mana yang sesuai dengan pecahan yang diberikan. Misalkan di soal nomor 1 ini kita diberikan pecahan 1/5. Jadi kita lihat di antara kelima gambar ini yang mana menggambarkan pecahan 1/5. Jadi jelas yang 1/5 itu adalah yang pertama ya. Kenapa? Karena di sini segi 5 yang dibagi menjadi 5 bagian, di mana ada 1 bagian yang diarsir. Jadi arsirannya ini adalah 1 dari 5 bagian. Jadi langsung kita drag saja ke sini. Jadi kita klik. Oke, kita ulang ya. Jadi ini kita klik, kemudian kita geser ke sini. Nah, nanti akan ada tanda bahwa ini sudah tepat ya. Jadi ini sama dengan 1/5. Kemudian selanjutnya kita cari yang 2/3. Nah, di sini sudah jelas yang 2/3 itu adalah gambar yang kedua. Di sini ada 3 bagian dan yang diarsir adalah 2 bagian. Jadi jawabannya adalah 2/3. Oke. Kemudian yang selanjutnya nomor 3 adalah 1/4. Nah, ini ada 4 bagian, yang diarsir adalah 1. Jadi kita klik, drag, lalu kita cocokkan. Oke. Kemudian nomor 4 3/4 ya. Jadi yang 3/4 itu yang ini. Ada 3 yang diarsir dari 4 bagian. Kita drag sekali lagi. Oke. Jadi inilah jawaban untuk soal nomor 4. Jadi ini bentuk soalnya sama dengan bentuk soal nomor 3.
Intinya adalah kita mendrag jawaban kemudian mencocokkannya dengan nilai yang sudah diberikan. Lanjut ke soal nomor 5. Nah, soal nomor 5 ini adalah bentuk soal isian singkat. Jadi kita diminta untuk mengisi pertanyaan dengan jawaban yang singkat. Nah, di sini kita langsung mengerjakan saja ya soalnya. Jadi di sini untuk mengisi libur di bulan Ramadan, Ahmad membuat kerajinan yang terbuat dari tutup botol air mineral. Tutup-tutup botol itu diberi stiker berlambang bilangan sebagai hiasan dan dimasukkan ke dalam kotak berwarna merah, biru, kuning, serta hijau. Kotak warna merah berisi tutup botol dengan lambang -4, -3, -2, -1, dan seterusnya ya. Jadi ada kotak biru dengan lambang bilangan 0, 1, 2, dan 3, hijau 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, dan kotak kuning 0,1, 0,2, 0,3, dan 0,4. Pertanyaannya adalah apabila Ahmad akan mengambil tutup botol dengan lambang bilangan caca, maka dia seharusnya mengambil tutup botol dari kotak yang berwarna. Nah, karena di sini yang diminta ada lambang bilangan caca, jelas bahwa bilangan caca itu adalah kotak yang berwarna biru. Nah, adapun yang pertama untuk kotak yang berwarna merah ini merupakan bilangan bulat negatif. Kemudian yang warna hijau ini bilangan rasional ya, tapi tidak bulat, apalagi caca ya, tidak mungkin caca. Kemudian warna kuning juga bilangan rasional yang yang bukan merupakan bilangan caca. Jadi jawabannya adalah biru ya. Jadi sekedar informasi, bilangan caca itu adalah bilangan yang dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, kita lanjut ke soal terakhir untuk simulasi literasi numerasi dari AKMI ini. Oke, untuk soal nomor 6, ini adalah tipe soal benar salah. Jadi soalnya seperti ini. Faiz, Umar, Asmi, dan Fatia merupakan siswa Madrasah Insani. Pada saat pelajaran agama, mereka mendapat informasi tentang keutamaan memberi infak dan sedekah kepada kaum duafa. Untuk itu mereka membeli beberapa bahan kebutuhan pokok untuk disedekahkan. Mereka membeli kebutuhan pokok tersebut pada toko amanah. Faiz membeli 3,5 kg beras, 3 dus mie instan, dan 1,5 kg telur, dan seterusnya. Jadi ini ada 3 orang membeli jenisnya masing-masing. Nah, pada saat itu toko amanah tersedia 15 kg beras, 10 dus mie instan, dan 10 kg telur. Klik benar atau salah pada setiap pernyataan berikut berdasarkan keterangan di atas. Fatia dapat membeli beras di toko amanah paling banyak 5 kg. Jadi kita lihat ya, jadi berapa banyak yang bisa dibeli oleh Fatia. Nah, untuk beras yang tersedia di toko amanah adalah 15 kg. Faiz telah membeli 3,5 kg, Umar 2 kg, dan Asmi 4,5 kg. Jadi kita kurangkan saja untuk melihat sisa beras yang tersedia pada toko amanah. Jadi sisa beras adalah 15 kg dikurang dengan 3,5 tambah 2 tambah 4,5. Nah, 3,5 tambah 4,5 itu hasilnya 8 ya. Jika kita tambah 2, hasilnya 10. Jadi sisa berasnya adalah 15 dikurang 10, yaitu sama dengan 5 kg. Jadi karena sisa berasnya 5 kg, jadi Fatia dapat membeli beras di toko amanah paling banyak 5 kg sesuai ketersediaan. Jadi pernyataan yang pertama adalah pernyataan yang benar. Jadi kita bisa langsung klik ke kolom yang tersedia seperti ini. Nah, nanti akan muncul tanda checklist. Lanjut ke soal nomor 2. Fatia dapat membeli telur di toko amanah paling banyak 4 kg. Jadi di sini ada 10 mie instan, kita kurangkan dengan 322 ya. Jadi sisa mie instannya adalah 10 dikurang 3 tambah 2 tambah 2. Nah, 3 tambah 2 5 tambah 2 7. Jadi 10 dikurang 7 sama dengan 3 kg. Jadi sisa mie instan yang tersedia adalah sisa 3 dus ya. 3 dus. Jadi untuk pernyataan nomor 2 ini salah ya. Harusnya yang tersedia seharusnya ini bukan kilogram ya, harusnya dus. Oke, jadi untuk pernyataan yang kedua ini salah. Kita klik di sini. Kemudian pernyataan yang ketiga, Fatia dapat membeli mie instan di toko amanah paling banyak 3 kg. Jadi kita harus oh ya, ini salah ya. Jadi untuk yang pertanyaan kedua itu
telur ya. Jadi telur itu 3 kilogram. Jadi telur itu harusnya 3 kilogram ya. Jadi tetap pernyataan kedua ini salah karena yang diminta itu adalah telur, sedangkan telur sisanya juga sama 3 kilogram. Kemudian untuk pernyataan yang ketiga juga, Fathia dapat membeli mie instan di toko Amanah paling banyak 3 kilogram. Jadi ini ini terbalik ya, harusnya salah ya, terbalik. Mohon maaf. Jadi untuk di pernyataan yang kedua harusnya salah. Kemudian sudah tepat ya, tapi oke. Oke, sudah tepat ya. Jadi ini sudah benar, pernyataannya benar, salah, benar. Hanya untuk ini tadi ada terbalik saja ya untuk penjelasan ininya. Oke, itu saja untuk penjelasan di bentuk soal simulasi AKMI ini. Nah, jika kalian menyukai video ini, silahkan like dan share ke media sosial kalian. Dan jika ingin berlangganan, silahkan tekan subscribe. Dan jika ada kritik dan saran atau ada pertanyaan, request materi, silahkan komentar di kolom komentar yang tersedia. Sekian untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.